Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. 3 orang teroris asal Uzbekistan berusaha melarikan diri dari rumah tahanan kantor imigrasi Jakarta Utara. Mereka menjebol plafon, menyerang membabi buta dengan sebuah pisau kepada 3 orang petugas imigrasi dan 2 orang anggota Densus 88. Akibat serangan mereka yang membabi buta ini, 1 orang petugas imigrasi meninggal dunia dan 4 orang lainnya termasuk 2 orang anggota Densus luka berat. Ini saya kira warning keras buat aparat kepolisian kita, khususnya Densus 88, untuk tidak pernah memberikan angin, tidak pernah memberikan celah sedikit pun kepada mereka. Apapun mereka adalah golongan teroris. Mereka dari jaringan kelompok garis keras yang tidak bisa dikasihati, yang tidak bisa dikasih kesempatan sedikit pun. Mereka adalah monster yang menghalalkan darah orang lain di luar kelompok mereka, yang mengkafirkan kelompok orang lain. Maka ketika mereka dikasih hati, maka petugas yang akan menjadi korban. Dan ini bukan hanya kali ini saja. Beberapa tahun yang lalu di Makobrimob juga pernah terjadi hal yang lebih mengerikan dari ini. Oke, seperti apakah kronologinya? Seperti apakah mereka kabur dari ruang tahanan di kantor imigrasi Jakarta Utara sehingga berhasil mengambil pisau dan menyerang kepada aparat kita yang sedang bertugas. Tiga pelaku terorisme asal Uzbekistan menyerang anggota Densus 88 anti teror Polri dan petugas kantor imigrasi kelas 1 TPI di Jakarta Utara pada Senin 10 April. Saat itu ketiga pelaku yang bernama Peksot, Anorbek, Imron, dan MR berupaya kabur dari rumah detensi imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara. Juru bicara Densus 88 anti teror Polri Kombes Aswin Selgar mengatakan aksi penyerangan yang dilakukan jaringan teroris internasional Katiba Tahwid wal Jihad terjadi sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu petugas tengah makan sahur dan sebagian sedang mempersiapkan sholat subuh. Menurut investigasi awal, ketiga teroris itu berusaha kabur dan menyerang petugas karena takut dideportasi ke Uzbekistan. Jadi diketahui atau ditemukan fakta bahwa rencana mereka melarikan diri mulai muncul setelah mereka dikunjungi petugas konsulat kedubes Uzbekistan di Jakarta, kata Aswin dalam konferensi pers hari Selasa 11 April. Ketiga pelaku membuat rencana pelarian dengan menjebol plafon rumah detensi. Setelah berhasil keluar dari sel tahanan, ketiganya kemudian menyerang petugas dengan pisau yang ditemukan di dapur rumah detensi. Akibat peristiwa tersebut, salah seorang petugas imigrasi bernama Adi Widodo meninggal dunia karena luka tusuk. Selain itu, ada 3 petugas yang mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit, yaitu petugas imigrasi Diki Fristo Damas, serta Bribda Denri dan Bribda Bahrain dari Densus 88 Polri. Aswin menuturkan saat ini ketiga pelaku teror yang sempat melarikan diri tersebut sudah kembali ditangkap oleh penyidik Densus 88 pada hari yang sama. Ia menyebut ketiganya ditangkap di lokasi yang berbeda. Rinciannya, Imron ditangkap pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat di wilayah Komplek Bukit Gading Indah. Kemudian Peksot Anorbek ditemukan tewas karena terjun di Kali Sunter, Jakarta Utara pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Terakhir, pelaku berinisial MR ditangkap di gorong-gorong Kali Sunter pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Mereka saat ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan pelaku akan diproses pidana di Indonesia sebelum dideportasi ke negara asal. Oke ya, sekali lagi ini warning yang sangat keras bagi aparat kepolisian kita khususnya, Densus 88 lebih khusus lagi, bahwa mereka adalah kelompok yang sangat berbahaya. Mereka otaknya telah terdoktrin dengan doktrin takfiri. Doktrin yang mengkafirkan orang lain.
kelompok orang lain yang tidak sepaham, tidak sepakat dengan gerakan mereka yang dianggap jihad, dianggap kafir dan halal darahnya bagi mereka. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan menyerang dan menghabisi nyawa siapapun. Maka tidak ada cara lain menghadapi mereka kecuali juga harus dengan ketegasan yang sepadan, agar mereka tidak punya kesempatan lagi untuk menyerang aparat kita, untuk menyerang polisi kita. Indonesia terdiri dari banyak sekali perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan budaya. Perbedaan-perbedaan ini harus dilindungi dengan baik. Caranya seperti apa adalah dengan kita konsisten atas prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara. Konsisten dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Konsisten dengan bentuk negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Konsisten dengan dasar negara kita, dasar negara Pancasila. Siapapun yang ingin mencoba mengotak-atik ini, mereka adalah musuh kita bersama, musuh bangsa. Dan kelompok-kelompok ini tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dikasih hati. Mereka harus dihukum berat, karena mereka mengancam atas eksistensi Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekayaan yang indah di atas bumi Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.